Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam rangka melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu Majlisul Ilm, yang biasanya adalah kita membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemudian pada saat ini saya berpikir untuk memperluas pokok bahasan, yang dikemas dengan kemasan yang mungkin lebih menarik, ya, yaitu dengan Qasasul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi yang kita ambil pelajaran nanti yang ada di dalamnya, ya. Dan pada saat ini insyaallah kita akan membahas tentang kisah Nabi yang pertama, yaitu Adam alaihi salam. Kisah ini saya ambil dari sebuah karya tulis seseorang murid dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Abu Islama hafizahullahu ta'ala, yang bernama Al-Burhan min Qasasil Quran, ya, Al-Burhan min Qasasil Al-Bayan min Qasasil Quran, yaitu penjelasan dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Di dalam kitab ini berisi tentang kisah-kisah para nabi selain dari Nabi Ulul Azmi. Ya, selain dari para Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ada 5, ya, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad, ya, alaihimus salatu wassalam. Sedangkan yang selain Ulul Azmi sisanya. Dan insya Allah pada saat ini kita akan membaca kisah Nabi Adam alaihi salam. Ya. Insya Allah setuju, ya, dengan kisah para nabi, ya. Karena dengan kisah ini bisa menggugah hati, ya, menghidupkan hati. Kemudian kisah ini juga salah satu metode Allah Subhanahu wa taala di dalam menurunkan wahyunya. Di dalam Al-Qur'an sepertiganya kisah. Ya, sepertiganya kisah. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa hadithuna an qissati Adam alaihi salam sayakunu haula al-anasir at-taliyah. Dan pembicaraan kita tentang kisah Nabi Adam alaihi salam dibagi beberapa unsur. Ya, unsur yang pertama, beliau mengatakan hal kana Adam alaihi salam nabiyan. Unsur yang pertama adalah apakah Adam itu seorang nabi? Ya, mana dalilnya? Kan begitu. Karena ada beberapa manusia yang mengatakan Adam bukan nabi. Mana mungkin nabi kok berbuat maksiat? Ya. Ada yang mengatakan tidak ada Nabi Adam. Karena manusia berasal dari kera. Dan seterusnya. Al-unsur ats-tsani, nanti ada unsur yang kedua adalah Adam alaihi salam huwa awwalul bashar wa huwa abul bashar jami'an. Adam alaihi salam adalah manusia pertama kali dan beliau adalah bapaknya seluruh manusia. Al-unsur ats-tsalits, unsur yang ketiga akan membahas khalqu Adam alaihi salam, penciptaan Nabi Adam. Ya, penciptaan Nabi Adam alaihi salam.
wal marahilil lati marra biha. Ya. Dan tingkatan-tingkatan penciptaan Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatannya nanti. Tidak langsung seperti kita ya, kemudian dari air mani, kemudian itu pun ada proses, tapi Nabi Adam ada prosesnya lagi dari tanah. Unsur yang keempat yaitu kisah Nabi Adam yang ma'ruf yang kita kenal, yaitu ketika para malaikat disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala dan iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Taib, kita masuk pada unsur yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan amal yang saleh. Beliau mengatakan hadas su'alun yujibuna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unsur yang pertama, apakah Adam nabi? Pertanyaan seperti ini dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat dari Abu Dzar ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu, saya pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul anbiya'i kana awal? Ya. Nabi apa yang pertama kali wahai Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan Adam. Ya, jadi ini dalil jelas bahwasannya Nabi Adam adalah nabi sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, kemudian Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, wa nabiyyun kana? Ya, dan apakah Adam itu adalah nabi? Qala na'am nabiyyun mukallamun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Adam na'am, ya nabiyyun mukallamun. Ya. Apakah Adam itu nabi? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Ya, dan bisa berbicara, Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Saya ini adalah penghulunya anak cucu Adam, kata Nabi SAW, pada hari kiamat, dan hal ini bukanlah kesombongan, kata beliau. Wa biyadayya liwa'ul hamdi wala fakhra, dan nanti di antara kedua tanganku adalah aku memegang panji liwa'ul hamdi, yaitu panji pujian. Maksudnya Rasulullah adalah manusia yang paling terpuji pada saat itu. Wala fakhra, dan yang demikian bukan kesombongan, kata Nabi. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada satu nabi pun ya yauma idzin, pada hari tersebut, Adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada nabi pun mulai dari Nabi Adam sampai yang lainnya melainkan berada di bawahku. Wa ana awwalun syafi'un, dan saya adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan pertama kali yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Wala fakhra, dan ini juga bukan kesombongan. Jadi dari dalil-dalil ini kita bisa simpulkan bahwasannya Adam alaihissalam adalah nabi. Kemudian di Al-Quran juga disebutkan, Allah Subhanahu wa taala, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim berarti dari Ibrahim anaknya Ismail, ya, kemudian Ishak, ya, wa ala Imran, dan keturunannya Imran, yaitu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Ya, tentu keturunannya Imran bukan termasuk Maryam. Ya, bukan termasuk siapa? Maryam. Karena tidak mungkin nabi itu seorang wanita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan wadh-dhahiru idzan minal maqtu'i bihi anna Adam alaihi salam minal anbiya.
maka sudah barang tentu, ya, sudah pasti dari dalil-dalil tersebut bahwasannya Adam ini adalah bagian dari para nabi. Wa huwa ra'yu jumhuril ulama lam yukhalif fihi ahadun. Dan ini adalah pendapat seluruh ulama, tidak ada yang khilaf, tidak ada yang berselisih. Ya, Adam nabi, bukan orang soleh, tapi dia nabi. Wa innamal khilaf hal huwa rasulun am la. Ya. Khilafnya di antara mereka adalah apakah Adam itu rasul atau bukan. Ya, apakah Adam itu rasul atau bukan. Beda jadi antara rasul dengan nabi. Ya, rasul dengan nabi beda. Rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan wahyu, kemudian diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ya. Sedangkan nabi adalah orang yang meneruskan ajaran dari rasul sebelumnya. Mungkin dia diberikan wahyu juga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memperbaharui ajaran dari rasul yang berada di atasnya. Ya, contohnya adalah Ibrahim. Ibrahim diberikan suhuf Ibrahim. Diberikan suhuf Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada anaknya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Ini masih mengikuti ajaran ayahnya. Kemudian barulah ketika Nabi Musa diberikan Taurat, baru mendapatkan wahyu dengan ajaran yang baru. Tidak mengikuti pada ajaran sebelumnya, memperbaharui. Kemudian bawahnya Musa seperti Harun, ya, kemudian Daud, Sulaiman dan seterusnya. Ini mengikuti siapa? Nabi Musa, mengikuti Tauratnya Nabi Musa. Sampai datang Isa dan seterusnya Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi kurang tepat ketika ada penafsiran Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diperintah untuk menyampaikannya. Ya, ini ada sebagian penafsiran yang seperti itu, wallahu alam. Ini adalah penafsiran yang kurang tepat. Kalau tidak disuruh menyampaikannya, maka akan kontradiksi mengapa diberikan wahyu. Ya, wallahu a'lam. Unsur yang kedua di sini disebutkan bahwasanya Adam alaihi salam adalah manusia pertama kali, dan dia adalah bapaknya seluruh manusia. Dalil-dalil yang menunjukkan di sini, yang pertama adalah dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan panggilan ya bani Adam. Manusia ini dipanggil dengan ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Berarti kalau disebutkan anak cucunya, berarti Adam adalah manusia pertama. Kan begitu? Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Berarti kakeknya adalah Adam. Ini merupakan bukti bahwasanya Adam adalah manusia pertama kali. Dan ini di banyak tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bani Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bi annal basyara jami'an min aslin wahid, bahwasannya seluruh manusia sumbernya satu. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Adam adalah sumber dari seluruh manusia. Wa laisal muradu minan nafsil wahidah illa Adam, kata penulis ya. Yang dimaksud di dalam ayat ini nafsun wahidah, jiwa yang satu, tidak lain dan tidak bukan adalah Adam. Kama annal murad min qawlihi subhanahu wa ta'ala zawjuha, ya kan tadi
Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Ya, dan Allah juga menciptakan dari Adam yaitu pasangannya. Siapa maksudnya di sini? Adalah Hawa. Adalah Hawa, yaitu istri dari Nabiullah Adam alaihi salam. Wa qad bayyanatil ayatul karimah anna Allah qad batha ay nashara wa khalaqa. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah menciptakan dan menyebarkan minhuma dari keduanya banyak sekali lelaki dan wanita, yaitu manusia. Ya. Nah, ini adalah bukti bahwasannya seluruh manusia tercipta dari Adam dan Hawa. Ya, dari Adam dan Hawa. Sumbernya Hawa dari Adam. Ya, Hawa tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, ikhwan, saya singkat hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Saya langsung sebutkan unsur yang berikutnya adalah penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Penulis menyebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala, ini masuk ke unsur yang ketiga ya, yaitu penciptaan Adam alaihi salam dan tingkatan-tingkatannya. Jadi Nabi Adam alaihi salam ini diciptakan tidak langsung hanya dari tanah yang dibentuk kemudian ditiupkan ruh, tapi di situ ada tingkatannya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ala bani Adam, kepada anak cucu Adam, bitanwihihi bidzikrihim fil mala'il a'la qabla ijadihim. Ya. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebelum menciptakan Adam, ya, sebelum menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi dulu ke penduduk langit bahwasanya aku ini akan menciptakan manusia. Sebagaimana kita baca di dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu manusia. Maksudnya khalifah di sini adalah bukan menjadi khalifah seperti yang diserukan oleh kelompok yang teriak-teriak khilafah, ya, menjadikan ayat ini sebagai khalifah. Maksudnya khalifah di sini ay qauman yakhlufu ba'duhum ba'dha, yaitu sebuah kaum yang akan berganti dari generasi ke generasi. Ya. Jadi kalau di Al-Quran disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, berarti artinya wahai malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menciptakan makhluk yang nanti akan bertukar generasi ke generasi. Ya, dilahirkan dan mati, dilahirkan dan mati dan seterusnya. Ya. Apa dijawab oleh para malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, para malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hobinya merusak? Ya, yang hobinya merusak, wa yasfikud dima, dan hobinya menumpahkan darah. Ya. Dan hobinya apa? Menumpahkan darah. Nah, kita lanjutkan.
Kata penulis di sini, wa hadha huwal ma'na shahih lil khilafah. Ini adalah makna yang benar di dalam ayat ini tentang khilafah. Wa laisa kama yaqulul ba'd. Bukanlah seperti yang ditafsirkan oleh sebagian manusia bi annal insana huwa khalifatullahi fil ard. Ya, penafsirannya bukanlah di dalam ayat ini manusia adalah khalifahnya Allah di muka bumi ini. Ini keliru. Maksud dari khalifah adalah orang makhluk yang bertukar-tukar dari generasi ke generasi. Walamma akhbar Allah azza wa jalla al-malaikah jazakallahu khairan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat, faqalatil malaikatu mustafsiratan an wajhin li hikmah. Kemudian para malaikat mengatakan, ya. Para malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, mungkinkah engkau menciptakan makhluk yang hobinya menumpahkan darah dan merusak di muka bumi ini? Jadi ini adalah sifat dasar manusia sebenarnya, yaitu kata para malaikat apa? Merusak dan menumpahkan darah. Dan pada waktu itu yang ada di bumi adalah jin. Ya, sebelum ada manusia terciptakan dulu jin. Mana dalilnya? Usul thalatha, wa ma khalaqtul jinnah wal insa. Jin dulu disebut. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi jin ini lebih tua daripada manusia. Ya. Kemudian manusia diciptakan. Dan pada waktu itu jin banyak sekali berbuat kerusakan di muka bumi. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, malaikat ingat dengan kondisinya jin. Ya. Akankah engkau membuat yaitu makhluk, ya, maksudnya hampir sama ini dengan jin nantinya. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk minteri dengan pendapatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berisi kekhawatiran, bukan mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qil, ya, dikatakan alimu, para malaikat itu sudah tahu, anna dzalikal fasad wasafku lid-dima kainun, karena bahwasannya yaitu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah ini sudah terjadi bima ra'au mimman kana qabla Adam alaihi salam minal jin. Bahwasanya para malaikat itu melihat kondisinya jin. Ya. Makanya protes kepada Allah, bukan protes dalam arti tidak terima dengan takdir Allah, bukan ya para malaikat, tetapi kekhawatiran saja. Ya Allah, akankah engkau ciptakan makhluk yang seperti ini lagi? Jin ini sudah banyak berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ini manusia jangan-jangan sama, ya, seperti jin. Fa'alimu annal arda la yakhluqu fiha illa ma yakunu bihadhil mathabata ghaliban. Karena para malaikat tahunya nanti ini juga kumpulnya sama jin, para manusia ini di dunia. Berarti kurang lebih sifatnya. Nah, seperti itu ya. Wallahu alam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada yang engkau ketahui, wahai para malaikat. Ini terabadikan di surat Al-Baqarah ya. Wa tammatil masyiah al-ilahiyah. Ya, dan sempurnalah kehendak dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehendaknya pasti terjadi. Apa yang beliau ingin, apa yang dia lakukan pasti terjadi. Wa nafadha amruhu subhanahu wa ta'ala,
dan perkara Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Wa khuliqa Adam, akhirnya diciptakanlah Adam alaihi salam. Famarra khalqu Adam alaihi salam bimarahil. Ya. Kemudian diciptakanlah Adam pada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, at-turab. Tingkatan yang pertama adalah dengan tanah. Dengan tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Adam. Ya, seperti Adam. Jadi yang diciptakan dari tanah ada dua. Isa dan Adam. Selainnya min nutfatin idza tumna. Ya, dari pancaran air mani. Manusia yang diciptakan dari tanah dua, yaitu Adam dan Isa. Adam dan Isa. Ya, kalau Hawa tulang rusuknya Adam. Dari tulang rusuknya Adam. Gimana? Tidak usah dipikir. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma antum basharun tantashirun." Ya. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah menciptakan kalian asalnya dari tanah, kemudian yang dari tanah tadi mengeluarkan banyak sekali manusia dari tulang sulbinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha khalaqa Adam min qablatin qabadaha min jami'il ard." Allah itu menciptakan Nabi Adam yaitu dengan tanah yang digenggam, merupakan kumpulan dari seluruh tanah. Kumpulan dari seluruh tanah. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Ya, maka keluarlah anak cucu Adam sesuai dengan kadar tanah yang dimaksud. Ada tanah dari Afrika, ya lahir orang Afrika. Tanah dari Asia, lahir Asia. Ya. Tanah dari Kedung Lurah, lahir Kedung Lurah, kan gitu. Sesuai dari genggaman tanahnya. Ja'a minhum al-ahmar wal abyad wal aswad. Ya. Akhirnya datang di antara manusia ada yang berkulit merah, putih, ya, hitam. Wa baina dzalik, ya, dan yang berada di antara keduanya, was-sahlu wal hazanu, ada yang mudah, maksudnya bahagia, ada yang sedih, wal khabith, ada yang jahat, wat thayyib, ada yang juga baik. Itu adalah dari tanah. Kemudian setelah dari tanah, marhalah yang kedua, tingkatan yang kedua adalah at-tin. Dari at-tin. Apa at-tin? At-tin adalah at-turab idza jubila bil ma'. Yaitu tanah yang dicampur air. Tanah yang dicampur air, atau bahasa kita apa? Lempung. Ya, at-tin adalah lempung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ana, yaitu mengabadikan perkataannya iblis, ya. Qala ana khairun minhu, kata iblis. Saya lebih baik ya Allah dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis taunya bukan turabnya tapi sudah jadi tin. Sudah jadi tin. Yaitu sudah dicampur dengan air. Taib, ada banyak dalil di sini tentang Adam tercipta dari tin. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ada juga langsung kita marhalah yang ketiga. Ya, marhalah yang ketiga, tingkatan yang ketiga setelah dari tin. Kemudian at-tinul mutamasikul ladzi iltasaqa ba'dahu bi ba'din. Atau dikenal dengan at-tinul lazib. Ya.
lempung kemudian dikeraskan, kemudian digabungkan perbagian satu dengan yang lainnya atau dibentuk, ya. At-tinul lazib. Kemudian setelahnya at-tinul aswad alladzi tafa'alat anasiruhu, ya. At-tinul aswad alladzi tafa'alat anasiruhu. Kemudian tin tersebut sudah dikeraskan kemudian dibakar sampai menghitam. Ya, dibakar sampai menghitam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun." Ya. Sungguh kami telah ciptakan manusia ini dari yaitu lempung kemudian dikeraskan dan dikeringkan, dibentuk, ya, kemudian dibakar, menghitam. Kemudian yang berikutnya adalah at-tinul yabis. Ya, at-tin setelah tadi menghitam, at-tinul yabis alladzi yabisa ba'da an tafa'alat anasiruhu yabusatan tammatan hatta sara lahu raninun karaninil fakhr. Ya, yaitu setelah dia dibakar, ya, kemudian dia sangat kering, setelah menghitam tadi kemudian kering sampai istilahnya kering sampai nampak bentuknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kal fakhar, fakhar tembikar. Kal fakhar. Kemudian barulah setelah proses ini selesai, yaitu tingkatan yang ketujuh, at-taswiyah wa nafakhur ruh, yaitu penyempurnaan bentuk, kemudian ditiupkan ruh. Ini adalah 7 tingkatan diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini banyak sekali dalilnya di sini. Kemudian beliau mengatakan, hadza huwa Adam alaihi salam abul bashar. Ini adalah proses penciptaan Adam alaihi salam, merupakan bapaknya seluruh manusia. Wa qad khassallahu Adam alaihi salam bi arba'i mazaya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada Nabi Adam 4 hal. 4 hal kekhususan, keistimewaan, ya. Keistimewaan Nabi Adam ada 4. Yang pertama, bahwasannya Nabi Adam alaihi salam diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Ini masuk ke dalam ranah akidah. Disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Maka dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan, keyakinan bahwasannya pertama, Allah mempunyai tangan. Ya, tangan sesungguhnya, tangan hakikatnya tangan. Tapi untuk bentuk dan sifatnya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak sama satupun dengan makhluknya. Dan tidak benar ketika tangan tersebut ditakwil dengan kekuasaan qudrah atau nikmat. Ada yang menafsirkan qudrah atau nikmat. Ya, coba kita takwil barangkali. Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud
kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku. Iblis mengatakan nanti, loh ya Allah, bukankah engkau juga menciptakan aku dari kekuasaanmu juga? Allah menciptakan iblis atas kuasanya atau tidak? Kuasanya juga. Menciptakan seluruh makhluknya atas kekuasaannya. Lalu apa istimewanya Nabi Adam? Kalau memang tangan di situ harus ditakwil dengan kekuasaan. Makanya para ulama mengatakan orang yang mentakwil tangan Allah dengan kekuasaan, maka dia adalah orang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Orang tuanya yang pertama, yaitu Adam, ya, sudah dikasih istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, nih orang tuamu saya ciptakan dari tanganku sendiri. Keistimewaan ditakwil ke kekuasaan, berarti nggak ada istimewanya. Sama, semuanya juga diciptakan dengan kekuasaan. Paham insyaallah ya? Taib. Yang kedua, bahwasanya Adam alaihi salam ya ditiupkan ruh ya dari langsung juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Sesuai dengan firman-Nya, fa idza sawaituhu, ketika aku telah sempurnakan bentuknya Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, ya, aku pun tiupkan sendiri ruh kepada Adam. Keistimewaan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat sujud, ya, malaikat dan iblis, yaitu sujud kepada Adam alaihi salam. Loh, ini kok boleh makhluk sujud dengan makhluk? Jawabannya, ini adalah keistimewaan. Ini sesuai dengan yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya memperlakukan pada hamba-hambanya yang tertentu. Salah satunya sebagai apa? Mimpinya Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, ya, wasyamsa ra'aituhum li sajidin, ya, bahwasannya aku melihat bintang-bintang, ya, dan matahari sujud kepadaku. Ini makhluk sujud kepada makhluk. Ini kekhususan. Adapun pada syariatnya Nabi Muhammad SAW tidak boleh makhluk sujud kepada makhluk. Kemudian yang keempat, keistimewaan Nabi Adam adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian kami ajarkan yaitu seluruh nama-nama makhluk kepada Nabi Adam, ya. Adam paham nama hewan satu persatu, paham, ya. Nama tanah, nama pohon, seluruhnya Adam alaihi salam mengetahuinya. Kemudian beliau mengatakan, وقد ذكرت هذه المزايا لآدم عليه السلام جميعا في حديث الشفاعة. Dan aku telah menyebutkan keistimewaan untuk Nabi Adam ini seluruhnya pada hadis syafaat. Haitsu yadhhabun nas fi ardil mahsyar. Ya, di antaranya juga beliau mengatakan keistimewaan Nabi Adam juga disebutkan ketika pada waktu di padang mahsyar manusia berkumpul menunggu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bingung pada waktu itu. Manusia bingung. Mereka ingin mencari syafaat. Syafaat artinya bantuan, ya, pertolongan. Sehingga mereka berkumpul dan berlari kepada Nabi Adam, Nabi yang pertama. Fayaqulun, ya, mereka mengatakan ya Adam. Nah, dari sini kita bisa ambil keistimewaannya Nabi Adam dari perkataan orang-orang pada waktu itu.
anta abul bashar, pertama. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Ini dalil abul bashar. Yang kedua, khalaqakallahu biyadihi. Allah yang menciptakanmu dengan tangannya. Nah, dalil lagi. Ya. Kalau yang takwil nanti nggak ikut di orang yang lari ke Nabi Adam minta syafaat, nggak ikut dia. Khalaqaka biyadik. Ya, ketika menyebutkan Allah menciptakanmu dari tangan. Orang yang mentakwil gimana? Nggak setuju. Enggak, ini nggak diciptakan dari tangannya, dari kekuasaannya ini. Kan begitu nanti ya. Wa nafakha fika min ruhi. Ya, dan Nabi Adam dan para manusia mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepadamu dari atau secara langsung. Wa amaral malaikata fasajadu lak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Wa askanakal jannah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sempat memberikan tempat tinggal untukmu di surga. Ini adalah keistimewaan dari Adam alaihi salam. Kemudian berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, unsur yang terakhir yang keempat adalah yaitu peristiwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam takriman lahu, di dalam rangka menghormati, bukan beribadah. Beribadahnya hanya kepada Allah. Mana buktinya? Ini perintahnya Allah. Saya sujud bukan sujud kepada Adamnya, tapi perintahnya Allah. Seperti kita ngadep kiblat, perintahnya Allah. Seperti kita tawaf mengitari Ka'bah. Sebagian orang Nasrani mengatakan itu umat Islam melarang kita menyembah berhala. Mereka sendiri menyembah berhala. Mana buktinya? Setiap setahun sekali mereka datang ke Mekah mengitari batu berhala, kata mereka, Ka'bah. Tapi kita katakan kita enggak menyembah batu itu. Tapi kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian secara langsung memang menyembah kepada batu, nggak ada yang memerintahkan. Jelas? Bedanya di situ ya. Sebagaimana perkataan Umar Ibnul Khattab kepada Hajar Aswad, sesungguhnya saya mengetahui engkau ini hanyalah batu. Kalau saya tidak melihat Nabi SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi semata-mata tindakan untuk mencium adalah melihat Nabi SAW. Begitu juga dengan para malaikat, sujud kepada Adam bukan menyembah Adam, tetapi adalah dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ibadah. Wa iblis yarfudus sujud, akan tetapi iblis tidak mau sujud. Apa? Istikbaran minhu wa inadan, karena sombong. Ya, iblis sombong, bukan juga berdalil, enggak ya Allah, ini namanya penyembahan kepada makhluk. Tidak begitu iblis. Ya, alasannya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, iblis mengatakan, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Adam dari tanah. Enggak mungkin ya Allah. Padahal ini juga analogi yang keliru. Menganggap tanah lebih baik dari api. Benar atau keliru Pak kira-kira? Mana yang lebih baik? Tanah atau api? Milih api 100 ru atau tanah 100 ru? Api 100 ru ya buyar Pak ya. Tanah 100 ru bayar. Bukan buyar, bayar ya. Ben semangat Pak, ngitung duit biasa semangat. Baik. Laqad khalaqallahu Adam alaihi salam wa sawwarahu fi ahsani surah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabi yang paling ganteng siapa? Nah, ini. Terkenalnya Yusuf ya. Siapa? Iya? Masya Allah, ini Nabi Muhammad paling ganteng. Betul.
Ya. Yusuf dan Adam. Tapi pakai dalil loh ya. Nabi Adam yang lebih indah daripada Nabi Yusuf. Dalilnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-insan di situ pertama adalah Adam yang dimaksud. Kalau lafadz al-insan, kalau al-insan ini seluruhnya berarti sama. Al-insan yang dimaksud pertama kali adalah Adam. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, sebaik sempurna rupa. Ya. Itu adalah Adam. Kok enggak Nabi Yusuf, Zat? Antum tahu, ya. Memang pada waktu itu di daerah Mesir, ya, Nabi Yusuf yang paling indah, paling tampan. Seperti kita sekarang ada pemilihan orang yang paling tampan, tapi di Bangladesh. Paling tampan dia di sana, dibawa ke Indonesia. Loh, ya jauh. Ya, sama antum enggak? Lebih ganteng antum lah. Ya. Jadi di situ ya bisa diambil ya pemahamannya. Jadi yang antara Adam dan Nabi Yusuf wallahu ta'ala alam, atas dasar ayat ini yang sempurna adalah Nabi Adam. Thumma nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh, wa amaral malaikah, dan menyuruh para malaikat ayyasjudu, untuk sujud takriman lahu, untuk memuliakan siapa? Adam, bukan menyembah. Fa'ata'atil malaikatu amra rabbiha. Kemudian para malaikat pun mengikuti dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Para malaikat pun sujud illa iblis, kecuali iblis. Ya. Aba wastakbara. Iblis sombong, tidak mau sujud. Di antara sebab atau alasan dari iblis tidak mau sujud, kita bisa ambil dari Al-Quran. Yang pertama, perkataan iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Ini ikhwan, perkataan saya lebih baik, merasa diri lebih baik, ini adalah sebab kita tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, perasaan kita merasa cukup, kita merasa lebih baik dari yang lainnya, ini adalah perasaan yang bisa menghalangi kita dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh seseorang yang mendapatkan perintah sholat, kemudian dia mengatakan, kenapa saya harus sholat? Saya cukup dengan berbuat baik. Saya sudah baik dengan mengeluarkan harta saya untuk fakir miskin. Saya sudah baik dengan membangun masjid. Untuk apa sholat? Merasa diri lebih baik. Ya. Atau bahkan seseorang yang merasa lebih baik dari orang yang lainnya, tidak mau menerima nasihat. Tidak mau menerima nasihat. Padahal nasihat itu adalah lantaran hidayah. Nasihat adalah lantaran hidayah. Tetapi orang yang merasa dia lebih baik, sudah selesai urusannya. Dia mau menasehati, tidak mau dinasehati. Yang kedua, alasan dari iblis adalah seperti tadi yang sudah kita bahas, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tercipta dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kata penulis, haitsu i'taqada iblis annal maddata allati khuliqa minha wahyan nar khairun minal maddati allati khuliqa minha Adam wahiyat tin. Iblis meyakini bahwasannya api itu lebih baik daripada tanah. Keliru napa mboten niki? Sepakat tadi? Keliru. Berarti pinter kita sama
iblis masalah ini. Masalah membisikkan untuk menyimpangkan dari jalan Allah pinteran iblis. Ya. Ya, iblis jam terbangnya sudah tinggi ya. Semenjak Nabi Adam. Iblis itu siapa? Iblis dari bangsa jin yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tangguh sampai hari kiamat. Jelas ya? Iblis mengatakan qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Ya Allah, tangguhkan nyawaku, jangan dimatikan sampai hari kiamat. Itu iblis. Iblis dari golongan jin. Jelas ya? Jadi jin itu nama makhluk seperti manusia, hewan. Hewan ada macam-macam, ada harimau, kambing, sapi. Tapi itu semua dalam atas nama hewan. Manusia ada wanita, laki-laki, anak-anak, orang tua, dan seterusnya atas nama manusia. Juga ada jin, salah satunya adalah iblis. Salah satunya adalah iblis. Nah ini ada dalil namanya iblis. Kalau gondoruo, tuyul, ini tidak ada dalilnya. Ini tidak boleh kita jadikan keyakinan atau omongan sehari-hari, ini merusak akidah nantinya. Kalau iblis ada dalilnya. Dan iblis satu-satunya jin yang diberikan tangguh oleh Allah usianya sampai hari kiamat, nggak mati-mati. Bagaimana kira-kira? Ya, luar biasa. Berapa tahun, berapa juta tahun itu umurnya. Tapi anak-anaknya iblis seperti manusia, lahir dan mati, lahir dan mati. Nah, ya ini iblis dengar ya, kita ngerasani dia. Enggak takut ya. Kemudian perkataannya iblis, qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ya. Iblis mengatakan, saya tidak akan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah itu ya Allah. Ya. Pertama iblis mengatakan saya lebih baik. Kedua iblis mengatakan api lebih baik daripada tanah. Yang ketiga jelas-jelas iblis mengatakan saya tidak akan pernah mau sujud ya Allah. Dan itu dikatakan di hadapan Adam untuk merendahkan Adam. Ya, oleh karenanya atas dasar dalil-dalil ini Rasulullah mengatakan bahwasanya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Iblis sudah tahu perintah paling benar adalah perintahnya Allah, tahu, tapi ditolak. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Yang diremehkan pada waktu itu adalah Adam. Wa kadzdzaba iblisu fi kulli ma za'ama wa 'alala. Dan iblis atas seluruh alasannya telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama mana'ahu minas sujud al-kufru wal kibr wal hasad wal 'inad. Ya. Alasan-alasan tadi itu enggak berlaku sebenarnya. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sebabnya adalah karena memang ingin menantang, sombong, dan ingin mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada alasan lain. Yang tadi hanyalah alibi-alibinya iblis. Nah, ini pelajaran juga bagi kita jamaah sekalian, kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada manusia, kemudian manusia tadi menolak dengan syahwatnya. Kemudian dia beralasan. Antum perhatikan, pasti alasannya nggak masuk akal nanti. Alasannya tidak masuk akal. Mohon maaf, saya sedang tidak pas pada saat ini. Atau alasan kenapa Pak kok tidak mau ngaji contohnya. Alasannya apa biasanya? Repot ya. Repot atau belum ada waktu atau yang lainnya. Padahal ketika ditelisik pasti nanti alasannya tidak masuk akal. Dan ini adalah hal yang bisa menjerumuskan manusia kepada
murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin merugikan urusan manusia. Syahwat manusia itu sendirilah yang merugikan dirinya. Kata penulis di sini, wa hunaka su'alun qad yaridu fi adhanil katsir. Ada pertanyaan yang sering datang di benak orang banyak. Ya, idza ma 'alimu anna Allah azza wa jalla amara al-malaikata bis-sujud li Adam. Apabila ya ma'alimu, mereka tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat sujud kepada Adam, fa ata'atil malaikah wa 'asa iblis. Hal iblis minal malaikah? Ya. Ada pertanyaan bahwasannya ketika Allah menyuruh sujud malaikat kepada Adam, malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Di situ dalam bahasa Arab ini ada lafadz illa, kecuali iblis. Berarti iblis ini bagian dari malaikat. Ada lafadz kecuali. Apakah iblis bagian dari malaikat? Ya, jawabnya adalah bukan. Iblis bukan golongan dari para malaikat. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya. Iblis itu adalah bagian dari golongan jin, ya, bukan malaikat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh iblis, telah menyuruh malaikat dan malaikat sujud, iblis tidak mau sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis dan iblis mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempatnya di neraka selama-lamanya. Padahal tahukah siapa iblis sebelumnya? Iblis adalah hamba Allah yang taat sebelumnya. Hamba Allah yang taat. Ya, bukan hamba yang bermaksiat. Hamba Allah yang taat. Tetapi ketika satu kali menantang perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, kemudian Allah melaknat iblis akhirnya. Ya, dan tempatnya adalah di neraka. Ini merupakan bukti bahwasannya kita dengan segala macam ibadah kita, dengan segala macam ketaatan kita, tidak bisa kita berbangga diri. Ya, kita tidak bisa berbangga diri karena kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Contohnya iblis. Dan hidupnya ribuan tahun bahkan iblis. Penuh dengan ibadah. Tetapi hanya momen satu kali bisa membatalkan seluruhnya. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya kesombongan, kemudian merasa bangga diri, merasa lebih dari yang lainnya, ini adalah hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kisah Nabiullah Daud yang insya Allah kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silahkan jika ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Barakallahu fikum.
Iya, bagaimana dengan tradisi sungkem? Sungkem itu prakteknya yang aslinya gimana? Uh, di lututnya, di lututnya. Kalau di lututnya insya Allah tidak masalah. Ya, karena sujud itu adalah 7 tulang. Sujud itu menempelkan 7 tulang di bumi. Ya, yaitu apa? 1 dahi dan hidung, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu baru dikatakan sujud. Baru dikatakan sujud. Kalau kepada orang tua tadi apa? Sungkem, ya takriman untuk memuliakan, insya Allah tidak mengapa. Seperti cium tangan juga kepada orang tua, kepada guru, kepada apa? Mas, ya, atau paman, atau berlalu di hadapan orang sambil menunduk, bukan karena merasa ini ada kekuatan tersendiri, ini ada, enggak, tapi ini untuk memuliakan, maka insya Allah tidak jadi masalah. Ya, wallahu a'lam. Iya. Kalau sungkeman itu tadi sesuatu yang diharuskan dalam sebuah keluarga, itu sungkeman itu harus. Dianggap anak durhaka kalau tidak mau sungkem, misalkan itu ada seperti itu hukumnya gimana? Iya, kalau adatul muhakkamah, adat al-muhakkamah, adat itu bisa jadi hukum selama tidak melanggar hukum syar'i. Kalau tadi pembahasannya sudah dia tidak mengapa, tidak melanggar hukum syar'i, ya sudah, berarti di dalam uruf di sekitar situ dia sungkem aja. Itu insya Allah tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Pemasangan kalender ada foto-foto makhluk lah ya. Ya haram hukumnya. Karena jelas hadisnya bahwasanya Rasul SAW mengatakan tidak akan masuk malaikat rahmat ke dalam rumah yang ada patungnya atau gambar-gambar makhluknya, tempelkan ya. Gambar wisuda dulu, gambar ulama tadi ya, gambar habaib jajar-jajar. Ya. Kemudian gambar apa lagi? Foto perkawinan. Ya. Apalagi yang sering terjadi, ini dilarang di dalam syariat Islam. Dan ancamannya malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah tersebut. Ya, wallahu a'lam. Diganti gambar apa? Gunung itu lebih bagus ya sebenarnya. Gambar gunung, gambar bunga ini boleh. Tapi kalau gambar makhluk, manusia atau hewan, ini yang dilarang. Nah, boneka. Oh iya boleh, enggak masalah. Ya. Yang penting tidak dimuliakan. Jadi walaupun ada di bawah dibiarkan atau diinjek-injek enggak apa-apa gitu ya.
tidak dimuliakan taruh tempat yang khusus. Ya seperti kan ada yang dimuliakan ada nggak? Ada. Kucing yang gini-gini. Itu nggak boleh ditaruh bawah ya biasanya. Jadi ditaruh atas terus. Ada keyakinan sendiri di situ. Itu yang dilarang. Ya. Karena dulu disebutkan dalam riwayat Ibunda Aisyah memiliki mainan. Mainan berbentuk kuda. Mainan berbentuk kuda, ya. Jadi tidak masalah kalau itu memang hanya ditujukan sebagai mainan. Ya. Wallahu a'lam. Tapi cukup saya kira insyaallah. Saya harus ke Tulungagung ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.